Selamat sore Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Selamat datang di acara pelepasan virtual peserta didik kelas 6 SD Kristen Calvin, angkatan ke-9 tahun pelajaran 2019-2020. Tema untuk acara kita ini adalah berprestasi bagi kemuliaan Allah. Di tengah mewabahnya virus COVID ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan tetap memperkenankan kita pada hari ini, Senin 15 Juni 2020, untuk menyelenggarakan acara pelepasan virtual anak-anak kita yang telah berhasil lulus 100%. Momen ini akan menjadi kenangan yang unik bagi kita semua, karena belum pernah ada pelepasan seperti ini diselenggarakan secara virtual. Karena itu, seluruh acara ini telah direkam sebelumnya. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah kami untuk membacakan urutan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua renungan singkat, yang ketiga pembacaan nama anak-anak yang lulus, keempat kata sambutan dari perwakilan siswa kelas 6, perwakilan orang tua siswa, dan kepala sekolah. Selanjutnya pentas seni siswa-siswi kelas 6, dan terakhir adalah penutupan. Di awal acara ini, marilah kita meminta pimpinan Tuhan agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dipersilakan Ibu Susi untuk menaikkan doa permohonan ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilakan berdiri. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam perjalanan setiap anak-anak selama 6 tahun di sekolah Calvin. Terima kasih untuk seluruh pertemuan dengan guru-guru, pertemuan dengan teman-teman, pertemuan dengan staf TU maupun juga staf perpustakaan yang boleh membentuk setiap anak-anak. Dan kami juga mengucap syukur hari ini kami boleh melaksanakan acara pelepasan virtual, satu acara yang tidak biasa di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan yang berkenan menyertai seluruh acara virtual ini agar boleh menjadi satu kesempatan bagi kami mengingat kembali akan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap anak-anak, dan juga sebagai satu langkah untuk kami setiap anak-anak masuk ke dalam jenjang yang baru di SMP nanti. Kiranya Tuhan yang menyertai acara ini, kiranya Tuhan yang memberi kami setiap anak-anak dan orang tua maupun guru hati yang boleh menikmati pelepasan virtual ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, di tempat masing-masing kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bait pertama saja. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan pujian Besar Setiamu yang dinyanyikan oleh anak-anak beserta para guru.
Selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ivan Kristiono selaku Koordinator Sekolah Kristen Calvin. Bapak mengucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 6 yang sudah berhasil menyelesaikan studinya selama 6 tahun kamu menyelesaikan tugas di SD. Bapak juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendidik, yang sudah mencurahkan hati, pikiran, tenaga untuk mendampingi anak-anak belajar serta mengarahkan mereka. Saya juga mengucapkan selamat kepada para orang tua yang telah mendidik anak-anak, mengasihi mereka, dan mendampingi mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon pimpinan-Mu. Kami butuh petunjuk ketika kami mau mengutus siswa-siswi kelas 6 untuk menjalankan kembali panggilan dari Tuhan, sehingga mereka terus dipimpin selangkah demi selangkah menuju kepenuhan. Biar Tuhan mendampingi mereka, Tuhan memimpin mereka, sehingga mereka mendapatkan terang dari Tuhan langkah demi langkah. Tuhan tolong supaya mereka mendapatkan nasihat dan bijaksana dari firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-6. Dikatakan Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara sekalian, kita sudah akrab dengan kisah Abraham yang dipanggil keluar dari Mesopotamia, dari Ur Kasdim. Dan Alkitab mencatat bahwa saat Abram bersama dengan keluarganya keluar dari Ur, dia tidak langsung menuju ke tanah Kanaan. Tetapi ada jeda, ada delay, di mana Abram bersama dengan ayahnya Terah itu tinggal di Haran. Lalu Alkitab mencatat pasal 12 setelah dalam pasal 11 dicatat bahwa Terah mati, maka pasal 12 Abram melanjutkan perjalanannya, melanjutkan perintah dari Tuhan untuk pergi. Nah, ketika Tuhan mengatakan pergi, tinggalkan, Tuhan tidak memberitahu tepatnya lokasi mana yang harus dituju oleh Abraham. Tuhan mengatakan, pergilah ke tanah yang aku akan tunjukkan kepadamu. Tetapi tidak spesifik ditunjukkan kemana. Jadi Abram pergi begitu saja, dia menuju ke tanah Kanaan, di situ dikatakan menuju ke tanah Kanaan, tetapi sebelah mana tidak diberitahu. Nah, nantinya kita melihat dalam perjalanan Abraham, langkah demi langkah itu Tuhan akan membukakan, Tuhan akan memberitahu lebih jelas tempat mana yang Abram akan tuju. Nah, di sini kita melihat bahwa seringkali pimpinan Tuhan itu tidak di dalam bentuk sebuah proposal rencana. Kadang kita mengatakan, Tuhan pengen aku jadi apa sih? Mungkin ada yang bertanya demikian. Tuhan, nanti kalau aku sudah besar, aku melayani Tuhan di dalam hal apa? Profesi apa? Nanti aku tinggal di mana Tuhan? Aku nanti akan seperti apa? Aku punya anak berapa? Aku akan menikah di umur berapa Tuhan? Ada begitu banyak pertanyaan. Tetapi Tuhan tidak langsung menjawab, karena Alkitab mencatat seringkali Tuhan menuntun langkah demi langkah. Adik-adik bayangkan ada satu orang yang misalnya diizinkan oleh Tuhan kehilangan penglihatannya, dia buta gitu. Nah, tetapi bayangkan jikalau adik-adik itu dalam kondisi tidak bisa melihat. Pada saat itu, kalau ada satu orang yang memegang tangan kita, kita pergi ke satu tempat yang baru, kita tidak bisa melihat, tetapi selama ada orang yang kita bisa percaya dan dia memegang tangan kita, maka hati kita menjadi tenang. Kita mau dikasih tahu arahnya detail juga percuma, buat apa? Yang penting selama saya pegang tangan dia dan dia bisa kita percaya, maka kita akan dibawa oleh dia menuju ke tempat yang akan menjadi tujuan kita.
Demikian dalam hidup kita, Tuhan punya tujuan. Namun seringkali Tuhan tidak memberitahukan kepada kita detail. Oh, nanti setelah lulus SD kamu masuk SMP ini, lalu kamu begini, lalu SMA-nya di sini, lalu kemudian kuliahnya di sini, di dalam apa di luar negeri, ngambil jurusan ini. Tidak begitu. Lalu apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah setiap kali kita mengambil keputusan, apakah kita tanya pada Tuhan, bergumul pada Tuhan, jujur, menyediakan waktu untuk berkonsultasi kepada orang-orang rohani yang lebih bijak dari kita. Mungkin itu orang tua, mungkin itu orang-orang di gereja, mungkin teman-teman kamu, mungkin senior kamu. Dengan kerendahan hati, minta pendapat satu dengan yang lain dan bergumul di dalam doa. Maka Tuhan menuntun selangkah demi selangkah. Demikian Abraham dipanggil keluar, lalu kemudian dia tidak tahu menuju kemana. Tetapi selama dia pegang tangan Tuhan, langkah demi langkah dituntun oleh Tuhan. Nah, kita mencatat Abraham pertama kali keluar dari Haran, tujuan dia yang pertama adalah menuju ke Sikem. Dia sampai ke kota Sikem. Nah, adik-adik, Sikem ini terletak di antara dua gunung. Gunung yang pertama namanya adalah Gunung Gerisim, gunung yang kedua adalah Gunung Ebal. Jadi ketika Abraham lewat, di situ ada dua gunung, Gunung Gerisim dan Gunung Ebal. Nantinya, rute Abraham ini diikuti oleh bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Keluar dari Mesir, Yosua menuntun bangsa Israel menuju ke Sikem. Dan di situ mereka melewati ada dua gunung. Yang pertama adalah Gunung Gerisim, yang kedua adalah Gunung Ebal. Di situ Musa dan Yosua menuntun mereka. Nah, sampai di Sikem itu, dikatakan bahwa Musa menaruh orang di atas Gunung Gerisim, lalu ada orang ditaruh di Gunung Ebal, lalu sambil orang Israel melewati daerah Sikem di antara dua gunung itu, maka yang dari Gunung Ebal itu meneriakkan kutuk. Kalau engkau tidak beriman pada Tuhan, kalau engkau menyembah berhala, kalau engkau misalnya meninggalkan Tuhan, maka terkutuklah engkau. Sementara yang dari Gerisim itu meneriakkan berkat, diberkatilah kiranya engkau jikalau engkau taat pada Tuhan. Lalu kemudian engkau akan dituntun oleh Tuhan, berbahagialah engkau kalau setia memegang perkataan Tuhan. Nah, jadi di sini Gerisim memberikan berkat, Ebal memberikan kutuk. Nah, orang Israel pada waktu lewat mengatakan amin. Nah, jadi kalau adik-adik pergi ke gereja, lalu kemudian pendeta berkhotbah, lalu kemudian kita menjawab amin, begitu ya. Nah, itu tradisinya dari mana? Itu ada di dalam kitab Ulangan. Di situ pada waktu orang Israel di Sikem, pada waktu mereka melewati dua gunung itu, mereka meneriakkan amin. Cuman yang hilang dari tradisi ini adalah yang diaminkan bukan hanya hal-hal yang enak atau yang menguntungkan, tetapi juga semua perkataan Tuhan, termasuk peringatan Tuhan. Misalnya begini, kalau kamu sungguh-sungguh setia, kamu akan diberkati. Amin. Tetapi Tuhan juga mengatakan, kalau kamu mengingkari janji dan menyembah berhala, engkau akan mendapat kutuk. Orang mengatakan amin juga. Nah, kenapa? Karena itu adalah mengaminkan sebuah perjanjian. Jadi ini disebut covenant atau perjanjian. Sikem terletak di antara dua gunung, seolah-olah pada waktu itu Abraham disuruh memilih. Demikian nanti orang Israel disuruh memilih. Sekarang engkau sudah dewasa. Engkau akan kami hantar masuk ke dalam tanah perjanjian. Sekarang engkau menentukan sendiri. Engkau mau pilih berkat atau engkau mau pilih kutuk. Nah, disitulah dua gunung ini melambangkan berkat dan kutuk. Lalu kalau orang Israel bertanya, bagaimana caranya kami mendapat berkat? Mengapa kami kena kutuk? Apa yang salah sehingga akhirnya kami kena kutuk? Bagaimana menghindari kutuk tersebut? Maka di situ orang Israel diberitahu oleh Tuhan. Kalau engkau setia pada Tuhan, engkau terus menjaga perkataan Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan, engkau berjalan di dalam jalan yang benar sesuai yang Tuhan kehendaki, engkau tidak pernah melupakan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Ketaatanmu pada Tuhan akan mendatangkan berkat. Sebaliknya ketika engkau menyembah berhala, engkau meninggalkan Tuhan, engkau berpusat pada dirimu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, kita ingat bahwa Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di Taman Eden. Nah, apa sebetulnya itu buah pengetahuan baik dan jahat? Buah pengetahuan yang baik dan jahat bukan sebuah buah yang kalau kita makan lalu kita jadi tambah pinter. Tidak demikian. Karena sebelum makan buah itu,
Adam dan Hawa tahu yang baik dan yang jahat. Misalnya taat kepada Tuhan itu baik, melawan Tuhan itu jahat. Itu mereka sudah tahu. Nah, apa sebetulnya pohon pengetahuan baik dan jahat? Nah, pengetahuan baik dan jahat itu muncul di pasal 3. Dikatakan di dalam kitab Kejadian, Tuhan itu menciptakan taman yang penuh dengan buah-buahan yang demikian baik. Lalu di tengah-tengahnya ada yang namanya pohon kehidupan. Nah, lalu kemudian ada juga pohon pengetahuan baik dan jahat. Tidak diberitahu spesifik letaknya, mungkin tidak jauh dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah. Nah, jadi dikatakan di dalam Alkitab, pengetahuan baik dan jahat itu muncul di dalam ikatan. Pasal pertama itu ada kata baik. Jadi kata tov dalam bahasa Ibrani, kata baik itu muncul di pasal pertama. Nah, kapan kata baik itu muncul? Ketika Tuhan sudah mencipta, Tuhan melihat ciptaannya dan Tuhan mengatakan ciptaannya itu tov, ciptaannya itu baik. Jadi kata baik itu muncul. Kapan kata jahat itu muncul? Kata jahat muncul di pasal ke-6. Jadi pasal 3, buah pengetahuan baik dan jahat, diapit pasal 1, kata baik muncul. Lalu kemudian di dalam pasal 6 muncul kata jahat. Tuhan melihat bahwa manusia itu jahat, maka Tuhan berencana untuk menghukum manusia. Kata jahat itu ra. Jadi tov dan ra. Nah, jadi apa itu tov dan ra? Kalau kita melihat di dalam pasal pertama, baik itu yang menentukan Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mengevaluasi, dia mengatakan baik. Di dalam pasal ke-6, Tuhan mengatakan manusia itu jahat-jahat. Berarti Tuhan yang melihat, Tuhan menetapkan sebagai standar bahwa manusia itu jahat. Maka baik dan jahat itu bukan manusia yang menentukan. Baik dan jahat itu standarnya dari Tuhan. Maka pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah pohon yang melambangkan bahwa standar baik dan jahat itu Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Tuhan adalah Tuhan, dia standar. Manusia tidak bisa menjadi standar. Nah, apa yang terjadi ketika manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Mereka mau mengatakan bahwa kami mau menjadi Tuhan. Sekarang bukan Tuhan yang menilai baik dan jahat. Tuhan mengatakan kalau itu tidak baik. Kamu manusia, kamu tidak bisa menetapkan baik dan jahat. Oh tidak, menurut kami yang baik adalah kami yang menetapkan. Kami mau jadi Tuhan. Nah, jadi ketika manusia memakan pohon pengetahuan baik dan jahat, maka manusia mau menjadi Tuhan. Manusia mau menetapkan sendiri mana yang baik, mana yang jahat. Nah, jadi disitulah akhirnya manusia hidup berpusat pada diri, lalu kemudian mau menentukan baik dan jahat sendiri. Nah, maka ketika kejahatan manusia memuncak di dalam pasal 11, ketika manusia membangun Menara Babel, Tuhan menunjukkan sebuah jalan yang berbeda. Nanti dalam pasal ke-18, Tuhan mengatakan, kamu harus berjalan di dalam derek Yahweh, jalan Tuhan. Nah, jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan orang yang merasa dirinya menjadi Tuhan, yang berpusat pada diri, yang hidup untuk menyenangkan diri, mencari nama bagi diri. Itu bukan jalan yang diikuti oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, jadi Abram itu pada waktu di Sikem, dia ada di dua gunung, Gerisim dan Ebal, yang nantinya akan menjadi lambang apakah engkau mau diberkati oleh Tuhan atau apakah engkau mau dikutuk oleh Tuhan. Nah, jadi pada waktu di Sikem itu dikatakan Abraham menuju pohon terbantin di More. Nah, More itu apa? More itu artinya adalah oracle, ramalan. Jadi pohon terbantin di More adalah satu lokasi di mana orang-orang itu datang mencari divination, mencari ramalan. Nah, maka sebetulnya Sikem itu pusat keagamaannya itu di More, dan mereka itu menyembah berhala. Mereka menyembah mungkin berbagai macam dewa-dewi setempat, lalu kemudian mencari ramalan dan mencari peruntungan. Nah, tepat dikatakan di tempat seperti itu, di tempat pemujaan berhala, di pusatnya keagamaan Sikem, Alkitab mengatakan Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi di sini Abraham menunjukkan imannya kepada Tuhan. Abraham menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Nanti di dalam pasal 17, Tuhan berkata kepada Abraham, aku berjanji akan menjadikan namamu besar. Aku berjanji akan memberkati keturunanmu.
tetapi dari pihakmu engkau harus menjaga perjanjian. Jadi ini disebut covenant atau perjanjian. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham. Tuhan berjanji akan memberkati keturunan Abraham. Jadi Abraham akan diberkati luar biasa dan keturunannya akan diberkati luar biasa, dan melalui keturunan Abraham berkat itu akan sampai kepada seluruh bumi. Itu janji Tuhan. Nah, tetapi Tuhan mengatakan kamu Abraham dan semua keturunanmu dari pihakmu kamu harus menjaga perjanjian. Dari pihakku Tuhan mengatakan aku berjanji akan memberikan kepadamu. Tapi dari pihakmu engkau harus menjaga perjanjian, engkau harus taat kepadaku, ketaatan kepada Tuhan. Engkau harus mengajarkan kepada generasi sesudah kamu itu melakukan kebenaran dan melakukan keadilan, yaitu melakukan hesed, belas kasihan, dan juga melakukan mispat, melakukan keadilan. Itu yang harus diajarkan kepada seluruh generasi di bawah Abraham. Nah, adik-adik sekalian, lalu kemudian dicatat di dalam Kejadian pasal 22. Dalam Kejadian pasal 22, Abraham diuji oleh Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak. Di dalam Kejadian pasal 22, dikatakan di dalam ayat yang ke-16, Tuhan berkata kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi dikatakan karena Abraham taat, maka Abraham diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kami akan menghantar engkau. Seperti Musa, Yosua yang menghantar orang Israel masuk ke tanah perjanjian, maka di situ sebagai orang tua Musa dan Yosua menunjukkan kepada bangsa Israel, lihat itu dua gunung. Yang pertama gunung berkat, yang kedua gunung kutuk. Kami orang-orang yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Tuhan. Pengen sekali kalian hidup penuh dengan berkat. Itu doa kami, itu yang kami lakukan. Namun demikian, Tuhan memberi tanggung jawab kepada setiap kalian untuk menggumulkan. Mana yang dipilih? Berkat atau kutuk? Nah, Alkitab mengatakan di dalam Kejadian pasal 22, karena engkau taat Abraham, karena engkau tidak menyayangkan, bahkan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal, apa yang terbaik, apa yang bagi dia berharga, ketika Tuhan itu minta, Abraham kasih, menunjukkan Abraham setia, Abraham taat, Abraham loyal, Abraham mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Maka Abraham diberkati oleh Tuhan. Karena taat diberkati. Nah, berikutnya kita akan melihat kalimat Tuhan yang dicatat di dalam Kejadian pasal 26. Saya akan membacakan Kejadian pasal 26 ayat 4, perkataan Tuhan kepada Ishak. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Perhatikan, Ishak diberkati oleh Tuhan. Tuhan datang kepada Ishak lalu mengatakan, aku akan memberkati engkau Ishak. Hah, Tuhan mau berkati saya? Kenapa Tuhan mau berkati saya? Maka Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau Ishak karena papamu. Aku memberkati engkau karena Abraham taat. Dikatakan di dalam pasal 26 ayat yang kelima, karena Abraham itu mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan adik-adik, mendengarkan firman Tuhan. Dia hormat terhadap Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan. Jangan sampai ada orang bilang, aku tidak mau dengar firman Tuhan. Ada masalah, ini saya kasih tahu, saya tidak mau dengar firman Tuhan. Itu artinya kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Ketika ada kesulitan, dengarkanlah firman Tuhan. Abraham mendengarkan firman-Ku, memelihara kewajibannya kepadaku. Jadi mendengar firman, melakukan apa yang harus dilakukan,
kepada Tuhan. Ini namanya mispat, itu namanya adil. Adil berarti Tuhan perintahkan apa, saya jalankan. Nah, jadi Tuhan mengatakan Abraham mendengar dan Abraham melakukan mispat atau keadilan. Apa itu kewajiban Abraham? Segala perintah, segala ketetapan, segala hukum Tuhan itu dilakukan oleh dia. Perhatikan anak-anak, tadi yang pertama pasal 22, karena Abraham taat, Abraham diberkati. Sekarang pasal 26, karena Abraham taat, maka Ishak anaknya mendapat berkat. Para orang tua sekalian, ketika kita menjaga hidup kita di dalam jalan Tuhan, kita melepaskan diri dari segala berhala, kita setia kepada Tuhan, maka berkat itu bukan hanya kepada kita, tetapi berkat dari Tuhan itu juga bisa turun kepada anak kita, seperti yang dicatat dalam kitab suci. Abraham taat, dia diberkati. Tetapi karena Abraham taat, maka Ishak juga diberkati. Dan Tuhan langsung eksplisit ngomong, aku memberkati engkau karena ketaatan papamu. Nah, saudara sekalian, hal ini nanti juga akan berlaku kepada kepala covenant yang lain, misalnya kepada Daud. Kalau nanti kita memperhatikan dalam kitab Raja-Raja misalnya, dikatakan bahwa Salomo itu tidak dihukum pada masa itu. Kenapa? Karena Tuhan mengingat akan Daud. Jadi karena ketaatan Daud, maka Salomo mendapatkan berkat. Dan dalam kitab Raja-Raja, kalau seorang raja itu taat, Tuhan memberkati seluruh bangsa itu. Tapi ketika rajanya tidak menjaga perjanjian dengan Tuhan, hatinya menyimpang kepada berhala, maka Tuhan menjatuhkan kutuk kepada bangsa itu. Nah, adik-adik sekalian, langkah selanjutnya adalah ketika Abraham taat, Abraham menjadi berkat buat Ishak. Tetapi masalahnya adalah, apakah ketaatan Abraham adalah ketaatan yang sempurna? Kalau kita melihat kehidupan Abraham, kita melihat bahwa dia juga bukan seorang yang sempurna. Banyak hal, kesalahan-kesalahan bahkan yang sangat memalukan dilakukan oleh Abraham. Abraham tidak berani mengakui Sarah sebagai istrinya, bahkan sampai 2 kali. Alkitab mencatat bahwa Abraham juga bukan orang yang taat sempurna. Dia menunjukkan ketaatan, dia orang yang beriman, tetapi Abraham tetap adalah seorang manusia yang berdosa. Lalu apa makna bagian yang dicatat dalam kitab suci ini? Saudara-saudara sekalian, Abraham adalah tipologi dari nantinya ketaatan yang paling sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Alkitab mencatat kalau Abraham taat, Abraham diberkati. Abraham taat, Abraham menjadi berkat bagi Ishak. Maka demikian nanti akan digenapi dengan tuntas di dalam Kristus Yesus. Karena ketaatan satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka seluruh orang dalam dunia, seluruh orang mendapatkan berkat. Bayangkan adik-adik sekalian, Abraham taat, Ishak diberkati. Daud taat, Salomo diberkati. Karena Kristus Yesus taat sempurna, seluruh orang di dunia itu mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, maka berkat Abraham itu kita terima ketika kita melekat di dalam Kristus. Itu nanti dijelaskan oleh Paulus dalam surat-surat Paulus. Jadi ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, dia akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Dia akan memberkati Abraham, olehmu seluruh bangsa di dunia akan mendapatkan berkat. Berkat Abraham itu, yang luar biasa itu, akan kita terima. Tetapi bagaimana caranya? Yang pertama adalah berkat dari Abraham kita terima di dalam Kristus. Karena ketaatan Kristus, maka kita diberkati oleh Tuhan. Seharusnya ketika Kristus taat, Kristus yang diberkati, bukan karena ketaatan dia. Tetapi karena Alkitab sudah pernah catat, Tuhan membukakan rahasia kepada kita, tipologi Kristus. Yaitu bahwa karena Abraham taat, yang lain diberkati. Maka karena Kristus taat, barang siapa yang percaya kepada dia, barang siapa yang ada di dalam dia, itu mendapatkan berkat. Adik-adik sekalian, kita adalah pewaris berkat Abraham. Kalau kita melekat, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa-dosa kita, maka jangan pernah tinggalkan dia. Mari adik-adik sekalian, mengingat kalimat Yosua ketika membawa orang Israel untuk perpisahan terakhir kalinya sebelum Yosua mati. Dia mengatakan, hai orang Israel, ingat ya, kamu dulu tinggal di seberang sungai Efrat situ. Itu nenek moyangmu, itu tempat tinggalnya papanya Abraham. Papa Abraham, Terah, adalah penyembah berhala.
Kalian semua orang-orang percaya Tuhan, tapi kalian sebelum itu adalah penyembah berhala. Demikian kata Yosua. Nah sekarang jangan sampai kamu kembali lagi menyembah berhala. Tetapi kalau kamu pun pada hari ini masih mau menyembah berhala, Yosua mengatakan, saya dan keluarga saya akan beribadah kepada Yahweh. Kami akan menyembah Tuhan. Adik-adik sekalian, di dalam pengutusan pada hari ini, saya mendoakan supaya adik-adik diberkati oleh Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Demikian nasihat Tuhan kepada Yosua. Senantiasa perkatakanlah firman Tuhan. Hiduplah di jalan Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Biarlah hidupmu diberkati. Dan biarlah bukan hanya engkau diberkati, melalui ketaatanmu, orang lain juga akan mendapatkan berkat. Mungkin karena engkau taat, temanmu akan mendapatkan berkat. Mungkin karena engkau taat, adikmu akan mendapatkan berkat. Mungkin karena engkau taat, saudaramu yang lain mungkin akan mendapatkan berkat melalui ketaatanmu itu. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu menjadi mungkin? Kita optimis karena Kristus sudah taat sempurna. Dan karena ketaatan Kristus, ketaatan Tuhan Yesus, maka kita semuanya mendapatkan berkat. Biarlah engkau meninggalkan tempat ini dengan penuh damai sejahtera, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan dimanapun engkau berada, engkau senantiasa diberkati oleh Tuhan. Jagalah perjanjian itu, dan kiranya engkau mendapatkan sukacita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan telah berikan. Kami percaya bahwa berkat dari Abraham kami terima di dalam Kristus Yesus. Abraham menjadi gambaran daripada Kristus yang sudah taat sempurna, dan melalui ketaatan Kristus kami ya Tuhan dalam dunia ini bisa mendapatkan janji-janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan telah berikan. Dan biarlah di dalam Kristus kami menjalankan ketaatan itu, bukan karena kami baik, tetapi karena kami mendapatkan anugerah. Dan biarlah ya Tuhan melalui ketaatan-ketaatan kami, bukan hanya kami yang diberkati, tetapi orang-orang di sekitar kami juga mendapatkan berkat melalui ketaatan itu. Biarlah Tuhan Kau berkati senantiasa anak-anak yang akan meninggalkan kelas 6 SD. Biarlah Tuhan akan menuntun mereka, memberkati kemanapun mereka pergi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah berita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Ivan Kristiono, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran baik pengetahuan, keterampilan, maupun kebiasaan dan karakter sekelompok orang yang ditransfer dari satu generasi ke generasi selanjutnya, melalui suatu pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Salah satu proses pembelajaran telah dilewati oleh anak-anak kita selama masa tahun-tahun mereka di tingkat sekolah dasar, dan kita akan melepas mereka saat ini untuk memasuki jenjang berikutnya di sekolah menengah pertama. Kita bersyukur Tuhan telah menempatkan kita di Indonesia dan secara khusus di Sekolah Kristen Calvin, tempat di mana anak-anak kita dapat mengecap pendidikan secara formal, bertumbuh dalam pengetahuan dan iman sebagai penerus bangsa. Sekarang tibalah saatnya nama siswa-siswi kelas 6 akan disebutkan sebagai simbolik kelulusan mereka dari SD Kristen Calvin.
Itulah semua anak-anak kita, siswa-siswi kelas 6 SD Kristen Calvin yang telah dinyatakan lulus 100%. Sebagai wujud bakti dan janji siswa kepada negeri Indonesia dan juga rasa syukur, siswa-siswi kelas 6 SD Kristen Calvin akan menyanyikan beberapa lagu sebagai berikut: Bagimu Negeri, Mars Pelajar, Himne Guru. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh beberapa perwakilan. Sambutan yang pertama ialah perwakilan siswa-siswi kelas 6, yaitu Briana Olivia Tanggamus dan Stephen Yap. Selamat sore, yang saya hormati Ibu Happy sebagai Kepala SD Kristen Calvin, juga guru-guru, para orang tua, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Tritunggal atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita. Hanya karena itulah, kita semua bisa hadir di sini pada hari ini. Saya di sini mewakili siswa-siswi kelas 6 untuk menyampaikan beberapa patah kata pada acara pelepasan ini. Kami sudah belajar bersama selama 6 tahun, dan ada momen-momen yang tidak mudah dilupakan. Momen yang paling saya ingat ketika saya bersekolah di SKC adalah ketika saya mengikuti kegiatan camping. Camping memberikan saya pengalaman baru tentang berinteraksi dengan alam sekitar, juga mempererat hubungan saya dengan kakak kelas. Kegiatan hiking yang dilakukan dapat mendorong saya untuk saling memperhatikan dan saling tolong-menolong satu sama lain. Sebagai siswa SKC, kita harus belajar dengan giat, rajin, dan berdasarkan kepada firman Tuhan. Ilmu yang kita dapat melalui belajar
akan memperkaya wawasan kita dan berguna bagi masa depan kita. Prestasi dan kesuksesan tidak akan tercapai melalui bermalas-malasan, namun harus dicapai dengan usaha dan kerja keras. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar karena tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Teruslah belajar agar kita bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Sebentar lagi, kita akan memasuki sebuah jenjang yang baru, yaitu jenjang SMP. Jenjang baru pasti memberikan pengalaman baru. Nah, saya harap kita semua bisa belajar dari pengalaman masing-masing dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pelajaran di SMP juga pasti akan lebih sulit dari pelajaran SD. Namun, kerja keras kita pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Bagi teman-teman yang melanjutkan SMP di Calvin maupun di sekolah lain, saya harap kita semua bisa terus tekun belajar dan bergantung pada firman Tuhan. Marilah kita menjadi anak yang rajin dan tekun belajar agar kita bisa membanggakan orang tua kita masing-masing. Kalau bisa, harumkanlah nama Indonesia di dunia internasional. Raihlah cita-cita dan mimpi dengan usaha dan kerja keras. Namun, jangan lupa untuk selalu mengakui kebaikan Tuhan dan bersyukur kepadanya yang memungkinkan semua keberhasilan ini terjadi. Demikianlah pidato saya pada sore ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore. Salam dan kasih Kristus untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Happy, Kepala SD Kristen Calvin, dan seluruh guru yang telah mengajar kami sepanjang masa SD, serta seluruh staf di Sekolah Kristen Calvin. Yang saya hargai, seluruh orang tua yang telah membimbing kami melewati masa SD. Yang saya kasihi, teman-teman kelas 6A dan 6B. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tritunggal yang telah melimpahkan kebaikan dan kasih-Nya kepada kita. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya mewakili siswa-siswi kelas 6 ingin menyampaikan hal-hal penting tentang pengalaman saya menjalankan pendidikan dan apa itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses menggali potensi kita untuk menambah ilmu dan sikap kita. Dalam pengalaman saya menjalankan pendidikan, saya bukan hanya belajar, tetapi saya juga berteman dan bermain. Pendidikan itu penting bagi kita, karena tanpa pendidikan, kita tidak akan mengetahui hal yang benar dan yang salah. Saya, mewakili siswa-siswi kelas 6, ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua. Berkat bimbingan Bapak dan Ibu guru sekalian, kami memahami hal-hal yang belum kami pelajari sebelumnya. Kami ingin meminta maaf atas segala kekurangan kami selama belajar bersama Bapak dan Ibu guru. Jasa kalian tidak akan pernah kami lupakan sepanjang hidup kami. Saya, mewakili siswa-siswi kelas 6, ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah membimbing kami melewati masa SD. Terima kasih atas bimbingan Papa dan Mama yang sabar dan tiada henti. Kami masih memerlukan bimbingan Papa dan Mama di jenjang selanjutnya. Didiklah kami sehingga kami menjadi anak yang berbakti pada Tuhan, orang tua, dan negara. Kepada teman-teman, kita sudah menyelesaikan pendidikan kita di SD. Sekarang sudah waktunya kita naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kita harus tetap memiliki sikap semangat dalam menuntut ilmu dan meningkatkan sikap kita dan belajar dan menggali potensi kita. Kepada Brianna, Christia, Darren, Davin, dan Felicia, inilah hari terakhir kita di SD. Inilah hari perpisahan kita, dan memang berat rasanya. Akan tetapi, seluruh masa yang telah kita lewati itu tidak sia-sia. Semua kenangan itu tidak akan pernah terlupakan. Marilah kita tetap menjaga persaudaraan ini hingga kapanpun. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan di kelas 6 ini, mengenai perpisahan di kelas 6 ini. Semoga dapat memberi kita semangat untuk mau berekreasi dan menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya.
agar kita dapat menuai keberhasilan dari apa yang kita tabur sekarang. Terima kasih. Selamat pagi. Sambutan dari perwakilan orang tua murid yang akan disampaikan oleh Bapak Thomas Suntoro Siali, orang tua dari Deren Sebastian Suntoro. Mari kita dengarkan bersama. Selamat sore, para orang tua murid. Selamat sore, Ibu Happy selaku Kepala Sekolah SD Kristen Calvin, dan para Bapak Ibu Guru SD Kristen Calvin yang terhormat. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kata sambutan mewakili para orang tua murid SD Kristen Calvin kelas 6 angkatan ke-9 yang akan lulus di tahun 2020 ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, selama beberapa bulan terakhir ini, dikarenakan adanya virus corona, maka itu kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dihentikan dan dilanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh. Apresiasi diberikan kepada para Bapak Ibu Guru yang tetap dengan semangat dan juga dapat menyesuaikan diri dengan cepat untuk menyiapkan materi-materi untuk PJJ ini. Dan apresiasi juga kami berikan kepada Bapak Ibu Guru yang tetap dapat meluangkan waktu untuk mencarikan kegiatan yang berguna bagi anak-anak kami. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang selain mengajarkan ilmu akademik kepada anak-anak kami, juga mengajarkan mengenai makna kehidupan, dan juga meletakkan dasar firman Tuhan yang akan berguna bagi anak-anak kami di kemudian hari. Angkatan kelulusan di tahun 2020 ini merupakan angkatan yang istimewa dan tidak akan terlupakan. Angkatan di mana di hari pertama sekolah disambut dengan pelukan dan jabat tangan, akan tetapi di akhir masa sekolah, di masa kelulusan ini, tidak ada pelukan. Merupakan angkatan yang pertama di mana dilepas secara virtual. Mari kita doakan anak-anak kita supaya setelah lulus ini mereka tetap dapat menjalin tali silaturahmi dengan para Bapak Ibu Guru dan juga dengan teman-teman sekalian, dan juga tetap dapat berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhir kata, kelulusan anak-anak kita ini bukanlah merupakan satu akhir, tetapi merupakan satu permulaan dari langkah yang akan lebih besar bagi mereka, di mana mereka akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab bagi diri sendiri, orang tua, bangsa dan negara, dan juga untuk mulai nama Tuhan. Demikian kata sambutan dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala SD Kristen Calvin, Ibu Happy Manurung. Selamat sore Bapak Ibu, orang tua anak-anak kelas 6 angkatan ke-9. Selamat sore Bapak Ibu Guru, staf, dan anak-anakku sekalian, kelas 6 angkatan yang ke-9. Pada hari ini kita bersyukur oleh karena Allah memberikan kesempatan kepada kita dalam masa sulit ini mengadakan acara pelepasan secara virtual. Allah yang sudah memberikan anugerah kepada seluruh elemen SD Kristen Calvin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga SD Kristen Calvin dapat menjalankan pendidikan kepada anak bangsa yang Tuhan percayakan dalam 1 tahun ajaran dan kembali meluluskan 27 peserta didik kelas 6 angkatan ke-9 tahun pelajaran 2019-2020. Bapak Ibu Saudara sekalian, 13 minggu sejak sekolah di Jakarta menjalankan KBM PJJ sampai pada hari ini. Bukan hal yang mudah untuk kita hadapi dengan perubahan yang mendadak. Tidak ada yang menduga dan mempersiapkan diri dalam segala aspek termasuk segmen pendidikan. Sadar atau tidak, melalui sistem KBM PJJ yang berlangsung sekitar 2 bulan, merupakan ujian terhadap kita semua, baik guru, murid, maupun orang tua. Kita diuji dalam kesabaran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga ujian iman. Karakter asli seseorang seringkali muncul dalam keadaan sulit atau ketika dipercayakan tampuk kepemimpinan. Dalam konteks PJJ, kita diperhadapkan dengan kesulitan, dan di sanalah kita bergumul dalam konteks kita masing-masing.
Guru bergumul dengan diri sendiri dan keluarga, bergumul dengan pembuatan materi ajar, bergumul dengan murid yang kurang bertanggung jawab, kurang disiplin, kurang aktif, bahkan tidak peduli dengan tanggung jawabnya. Karakter kesabaran dan kasih kita diuji dan dipertajam. Guru dan staf juga bergumul dengan rasa duka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak bergumul dengan diri dalam ketekunan, tanggung jawab, fokus, ketaatan kepada orang tua, bergumul dengan belajar tanpa kehadiran guru, bergumul dengan situasi di rumah masing-masing. Bapak Ibu orang tua murid bergumul dengan keluarga, pendampingan anak-anak dalam PJJ, pekerjaan dan usaha. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 telah mengubah semua. Ada yang bertumbuh dalam Tuhan, ada juga yang tidak bertumbuh dalam Tuhan. Ada yang semakin dekat kepada Tuhan, ada juga yang semakin jauh dari Tuhan. Sekarang ini, tanggal 15 Juni 2019, Kota Jakarta secara khusus memasuki era new normal. Kita bisa berkata, sampai di sini Tuhan sudah menyertai kita. Mari kita menyadari bahwa Tuhan yang memegang hidup kita, maka jangan takut dengan era new normal ini, tetapi jangan mencobai Tuhan dengan hidup tidak memperhatikan protokol kesehatan. Kepada anak-anakku kelas 6 angkatan 9, Ibu secara pribadi mengucapkan selamat atas kelulusan kalian. Lulus dari kelas 6 bukan akhir pendidikan, tetapi menjadi awal untuk melanjutkan ke jenjang SMP. Lakukanlah evaluasi secara pribadi, temukan kekuatanmu sekaligus kelemahanmu. Kekuatanmu, gali lebih maksimal, kelemahanmu, cari solusi mengatasinya bersama guru di SMP dan orang tuamu di rumah agar semakin maksimal. Karakter yang buruk, tinggalkan. Karakter yang baik, ditingkatkan agar lebih baik lagi. Kepada Bapak Ibu orang tua murid yang adalah partner kami, rekan kami, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama 6 tahun. Di antaranya, Bapak Ibu yang menjaga komitmen untuk senantiasa hadir dalam seminar orang tua yang menjadi wadah pembinaan iman dan karakter orang tua dan guru setiap bulan. Bapak Ibu yang bersedia berdiskusi dengan guru wali kelas sehubungan dengan perkembangan putra-putri Bapak Ibu yang dipercayakan di SD Kristen Calvin. Bapak Ibu yang mendukung keputusan-keputusan SD Kristen Calvin dalam memajukan pendidikan, khususnya bagi putra-putri Bapak Ibu melalui program-program yang mendukung pendidikan yang bersifat non-akademik, seperti studi tour di dalam dan di luar kota, camping pramuka, tema bebas, bahkan kegiatan ekstrakurikuler yang berjalan setiap semester. Dan yang terakhir, saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid kelas 6 yang telah memberikan kritikan dan saran demi kemajuan sekolah Kristen Calvin. Kepada para staf dan guru SD Kristen Calvin, saya tidak bisa menyebutkan satu demi satu. Anda sekalian adalah warga SD Kristen Calvin yang setia menjalankan peranannya masing-masing, sehingga operasional SD Kristen Calvin dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu guru, rekan saya, kiranya dengan meluluskan angkatan yang ke-9, kita mengingat akan kasih karunia Tuhan yang telah menguatkan kita menjalankan pendidikan 1 tahun yang sudah kita lewati. Meluluskan anak bukan akhir segala sesuatu, tetapi menjadi satu bukti penyertaan Tuhan sekali lagi. Kiranya Allah Tritunggal berkenan terus menyertai semua guru SD Kristen Calvin dalam menjalankan panggilan sebagai guru
selama Tuhan berkenan memakai kita mendidik anak-anak perjanjian dari umat Tuhan dan anak-anak bangsa bagi kemuliaannya. Anak-anakku kelas 6 lulusan angkatan 9 hari ini tanggal 15 Juni 2020. Kalian semua sudah menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun di SD Kristen Calvin. Dan saya selaku kepala sekolah hari ini mengembalikan kalian kepada orang tua masing-masing untuk dibimbing melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Besok kalian sudah menjadi alumni. Kepada Bapak Ibu, saudara, anak-anakku lulusan SD Kristen Calvin angkatan 9, saya sangat menyadari bahwa pendidik, guru adalah manusia yang tidak sempurna. Penuh dengan kelemahan, rapuh, terbatas, dan banyak kesalahan. Pada kesempatan ini saya selaku pimpinan SD Kristen Calvin mewakili lembaga pendidikan Sekolah Kristen Calvin ingin menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak jika ada pelayanan yang kurang tepat, kurang baik selama 6 tahun ini. Kami mohon dimaafkan. Kiranya Allah Tritunggal dipermuliakan dalam hidup kita, baik kami di Sekolah Kristen Calvin, guru-guru yang akan melanjutkan tugas panggilannya, maupun anak-anak yang akan melanjutkan studi ke SMP, dan Bapak Ibu orang tua murid dalam menjalankan panggilan mendidik anak-anak di tengah-tengah keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan telah menganugerahkan hidup bagi kita. Dia juga telah menebus kita menjadi umat kepunyaannya. Dialah yang mempercayakan anak-anak kita untuk kita didik bersama, dan sudah menjadi tugas kita untuk membantu anak-anak kita menemukan dan mengembangkan kemampuan dan talenta yang Tuhan tanamkan pada diri mereka. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada kita anak-anak yang memiliki beragam kemampuan dan talenta. Pentas seni ini adalah bentuk apresiasi dan juga ucapan syukur yang diberikan kepada orang tua dan sekolah, dan terutama sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan hidup bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita sambut penampilan anak-anak kita dalam pentas seni kelas 6 SD Kristen Calvin. Terima kasih Bapa yang telah membesarkanku dengan kasih-Mu yang setia. Korbankan waktu dan tenaga, terimalah lagu ini
Depan, karya Lucy Mariana Pasaribu. Di perjalanan hidupku tak selalu bicara keindahan. Pastilah ada dinamika, pun retorika hidup yang berliku. Ada kerikil, bahkan batu besar yang menghadang. Ada kekejaman, pun kegersangan hidup yang harus dijatuhkan. Aku dihujani harapan dan keberanian dari orang-orang yang mengasihiku. Aku tak boleh membiarkan harapanku layu. Aku harus bebaskan hati dari kebimbangan dan kekhawatiran. Aku mencengkram dengan kokoh juga tangguh usaha dan semangat, agar aku mampu menghadapi duri-duri kehidupan yang kuterima. Sebab aku tak mau kehilangan masa depan. Dengan semangat, aku menyusuri jembatan-jembatan perjalanan hidupku, melangkah dengan yakin, dan aku harus beriringan dalam bait-bait doa pada pemilik skenario terbaik, berharap memberikan cahaya sinar bagiku dalam menggapai masa depan yang kurindukan. Ibu, karya Chairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya memperbaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi, lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati aku dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan,
Dia kata, bersyukurlah kepada Tuhan. Namun, tak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon kepadamu. Sejahterakanlah dia selamanya. Since my mother told me in a days seldom from islands, what a deal of speech. Now teach my children each rebellious rage of the tears that fall, they flow from my baby's dreams. Thank God for the mother who loved us for what He gave to our life. I am always grateful. Now I teach my children each rebellious rage of the tears that fall, they flow from Jangan menyerah, karya anonim. Aku akan terus melangkah, berjuang menggapai harapan. Tak peduli anggapan maupun cercaan, terus bergerak, tidak ada keraguan. Terpeleset jatuh,
tergores luka, bangkit untuk melangkah, tak pernah sudi untuk menyerah. Hidup itu sulit bagi mereka yang tak mau mencoba. Hidup itu menyebalkan bagi mereka yang menyerah dan berputus asa. Tetapkan tujuan untuk sebuah pergerakan. Perbanyak pikiran untuk perluas wawasan. Jangan lemah ketika terjatuh. Bangkit lagi, teruskan langkah kehidupan, agar kelak kita sampai juga di tempat tujuan. Terima kasih. Demikianlah pentas seni yang dipersembahkan oleh siswa-siswi kelas 6
sekaligus mengakhiri acara pelepasan peserta didik kelas 6 SD Kristen Calvin Angkatan 9 tahun ajaran 2019-2020. Kiranya mereka terus mengembangkan keterampilan mereka dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhir acara ini, dimohon kesediaan Ibu Happy Manurung untuk memimpin doa syukur dan penutup. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada hari ini, di penghujung acara pelepasan anak-anak kami kelas 6 angkatan yang ke-9, karena Engkaulah yang memungkinkan acara ini dapat berlangsung secara virtual. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kerjasama yang baik dengan orang tua murid-murid kami selama 6 tahun. Kami berterima kasih untuk semua guru-guru dan staf yang bekerja sama menjalankan pendidikan bagi anak-anak ini selama 6 tahun. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa untuk semua anak-anak kami 27 angkatan yang ke-9 ini boleh lulus dengan baik. Dan kami bersyukur untuk setiap pertumbuhan yang Tuhan kerjakan dalam diri mereka. Pertumbuhan secara fisik, pertumbuhan secara intelektual, pertumbuhan secara iman dan pengetahuan iman Kristen mereka. Perubahan karakter. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk orang tua anak-anak kami yang masih terus mendampingi dan menggali potensi anak-anak ini setelah mereka selesai dari SD akan melanjutkan ke jenjang SMP dan sederajatnya. Tambah-tambahkan kesabaran, tambah-tambahkan hikmat bijaksana, tambah-tambahkan anugerah kepada setiap orang tua dalam mendidik, membesarkan anak-anak kami ini dalam usia remaja. Kami menyerahkan anak-anak kami ini satu demi satu, masa depan mereka, studi mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memimpin mereka untuk menggenapkan rencana kehendak-Mu dalam hidup mereka yang satu kali dan singkat ini. Berkati SD Kristen Calvin dalam menjalankan panggilannya mendidik anak-anak bangsa, mendidik anak-anak perjanjian yang dipercayakan oleh keluarga-keluarga Kristen di sekolah Kristen Calvin. Biarlah kami tetap setia menjalankan panggilan ini di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh tetap gentar menjalankan panggilan ini di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengarahkan mata kami kepada Tuhan dalam melanjutkan panggilan mendidik anak-anak bangsa, anak-anak perjanjian yang masih Tuhan percayakan di SD Kristen Calvin. Terima kasih Bapak, secara khusus juga kami berdoa dalam masa COVID-19 yang masih terus menggentarkan hati kami. Lindungilah kami ya Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki satu kesadaran untuk menjaga kehidupan kami pribadi dan juga dalam keluarga. Supaya kami boleh melewati masa kesulitan ini dan sampai pada akhirnya kami boleh melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang memimpin kami melewati masa sulit ini. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan terus menolong kami untuk menyadari bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Kami tidak perlu terlalu takut, tetapi kami juga harus berbijaksana, menjaga diri, mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami terhindar daripada sakit penyakit, terlebih-lebih daripada COVID-19 yang sedang melanda dunia. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan mengembalikan segala hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Di akhir daripada acara pelepasan anak kelas 6 angkatan yang ke-19, angkatan yang ke-9 pada sore hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.